Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Dian Wulandari, NPM 1817520003. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint saya yang berjudul Ilmu Kalam. Pengertian ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Berkenaan dengan pengertian ilmu kalam, banyak ahli yang telah memberikan penjelasan. Mustafa Ar-Razik menyebut ilmu kalam dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fiqh al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama. Sementara itu, ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang di dalamnya dikaji tentang asma atau nama-nama dan sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, juga sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu tauhid juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Fiqhul akbar adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. 4. Ada pula mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu tauhid dengan ilmu kalam sebenarnya dimaksudkan untuk membedakan antara mutaklimun dengan filosofi muslim. Mutaklimun dan filosofi muslim mempertahankan atau memperkuat keyakinan. Selanjutnya, dengan menggunakan metode filsafat, tetapi mereka berbeda dalam landasan awal berpijak. Mutaklimun lebih dahulu bertolak dari Al-Quran dan hadis atau wahyu yang diyakininya atau diimani. Kemudian disertakan pembuktian dalil-dalil rasional. Sementara filosof berpijak kepada logika, artinya mereka melakukan sebuah pembuktian secara rasional, kemudian meyakininya. Meskipun demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah satu, yaitu keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagian di kalangan ahli ada yang menghendaki pengertian yang lebih praktis untuk menerjemahkan ilmu kalam sebagai teologis, dialektis, atau teologi rasional, dan mereka melihatnya sebagai suatu disiplin ilmu yang sangat khas dalam Islam. Beberapa alasan penamaan ilmu kalam adalah: 1. Persoalan terpenting di antara pembicara masa-masa pertama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, apakah ajali atau baru. Oleh karena itu, keseluruhan isi ilmu kalam merupakan bagian yang sangat penting. Yang kedua,
Dasar ilmu kalam yaitu dalil-dalil rasional yang pengaruhnya nampak nyata pada pembicaraan-pembicaraan para ulama Islam, sehingga kelihatan mereka sebagai ahli bicara. Dalil Al-Quran dan Sunnah baru dipakai sesudah mereka menetapkan kebenaran suatu persoalan dari segi akal pikiran. Dan yang ketiga, pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Pembuktian-pembuktian dengan logika disebut ilmu kalam. Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut mutaklimin atau jamaknya mutakalimin. Sumber kajian ilmu kalam. Akal manusia dalam mengenal Allah hanya mampu sampai pada batas mengetahui bahwa Allah, Zat Tuhan yang Maha Kuasa itu ada. Untuk mendalami lebih lanjut, manusia memerlukan wahyu. Sebab itulah Tuhan mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa dan bagaimana Allah itu melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang berhubungan dengan bukti kebenaran, keesaan, dan kekuasaannya. Para teolog atau mukalimun mempunyai ciri khusus dalam membahas teologi, yaitu menggunakan akal dalam membahas persoalan-persoalan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, bersumber dengan wahyu atau Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan agar akal manusia dapat menangkap ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam wahyu tersebut. Karena kalau akal tidak mendapat bimbingan dari kedua sumber tersebut, sangat mungkin akal akan memasuki perjalanan sesat dan menyesatkan, terutama dalam memahami keesaan dan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Menurut akal, keberadaan sesuatu dapat diamati, diteliti, dan dicapai oleh akal. Akal merupakan pemberian tertinggi dari Allah setelah iman atau hidayah. Selanjutnya, sejarah timbulnya ilmu kalam. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politis tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk mengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat pada tahun 11 Hijriah. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebutkan untuk pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum tahun 208 Hijriah. Setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dipadukan dengan metode ilmu kalam. Ilmu kalam belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri, maupun faktor yang datang dari luar mereka, karena adanya kebudayaan-kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Selanjutnya, metode ilmu kalam. Metode yang digunakan ilmu kalam adalah metode jidal atau debat. Para mutakalimun atau teolog untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan perdebatan, sehingga orang yang ahli di bidang kalam disebut mutakalimun. Sebagai sebuah diskusi keagamaan, wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Dengan batasan di atas, ada perdebatan yang sangat mencolok antara ilmu kalam
dan filsafat. Ilmu kalam ingin mempertahankan kebenaran, keyakinan keagamaan secara logis dan argumentasi. Dengan kata lain, kalam didahului oleh keyakinan, kemudian dilakukan oleh sebuah pembuktian. Sementara filsafat ingin mencari kebenaran dengan argumen dan pembuktian secara rasional untuk dijadikan sebagai suatu pegangan dan keyakinan. Aksiologi ilmu kalam. Setiap disiplin ilmu harus mempunyai nilai guna atau manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Di antara nilai guna ilmu kalam paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mempertahankan kebenaran keyakinan ajaran agama Islam. Yang kedua, menolak segala pemikiran yang sengaja merusak atau menolak keyakinan Islam yang populer dengan terminologi bid'ah. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya, dilihat dari aspek objeknya. Ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik itu ilmu kalam, filsafat, maupun tasawuf, berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia, atau yang belum atau tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan karena berada di luar atau di atas jangkauannya, atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Lalu yang terakhir, perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan pun adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan atau mengembarakan atau mengelanakan akal budi secara radikal atau mengakar dan integral atau menyeluruh serta universal atau mengalam, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Peranan filsafat sebagaimana dikatakan Socrates adalah berpegang pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep, the gain of conceptual clarity. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif, sebagaimana sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering tampak aneh bila dilihat dalam aspek rasio. Hal ini karena pengalaman rasa sangat sulit dibahasakan. Di dalam pertumbuhannya, ilmu kalam berkembang menjadi teologi rasional dan teologi tradisional.
filsafat berkembang menjadi sains dan filsafat sendiri. Sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, dan humaniora, sedangkan filsafat berkembang lagi menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan filsafat modern. Tasawuf selanjutnya berkembang menjadi tasawuf praktis dan tasawuf teoritis.